Saya akan memberikan kesempatan dan mempersilahkan Profesor Aswi Warman Adam untuk memberikan tanggapan terhadap buku ini. Mungkin sambil menunggu, Pak Aswi merupakan sejarawan dan juga peneliti di BRIN yang dahulunya LIPI. Beliau memberikan tanggapan tentang bagaimana sih peran Pak Franseda dalam perjalanan sejarah Indonesia dan bagaimana nilai-nilai luhur Pak Franseda ini bisa kita elaborasi di masa kini. Tapi saya akhirnya menemukan satu titik temu yang menemukan kedua unsur itu, yang menggabungkan kedua unsur itu, yaitu Maumere. Orang mengenal Maumere itu belakangan ini dengan goyang Maumere gitu, yang semua orang di Indonesia saya kira kenal dengan tarian itu gitu. Namun Maumere sebetulnya adalah kota kelahiran dari Pak Franseda, dan kemudian yang kedua, Maumere adalah kota yang dikunjungi oleh Bu Yo dan Pak Franseda setelah menikah. Dan di kota ini untuk pertama kalinya Ibu Yo itu memperoleh kain tenun wastra, dan ketika itu beliau langsung jatuh cinta terhadap wastra NTT itu. Dan judul dari tinjauan buku saya ini adalah Cinta Bermula dari Maumere gitu. Jadi dari Maumere lah muncul kecintaan Ibu Yoseda ini terhadap wastra. Nah, hubungannya juga antara wastra ini dengan Pak Franseda adalah wastra ini juga digunakan antara lain untuk keperluan adat, untuk berbagai upacara ya, semacamnya itu. Sedangkan Pak Franseda sendiri adalah panglima adat atau korodia di dalam suku Lio Mego itu. Jadi ini menyambungkan keduanya juga gitu. Saya akan lebih banyak berbicara tentang sebetulnya tentang hidup dan perjuangan Pak Franseda. Ini bermula dari tahun 26. Jadi pada tahun 26, pada tanggal 4 Oktober tahun 26, Pak Franseda itu lahir, dan ketika itu kakeknya itu spontan berucap. Saya tidak mengatakan meramalkan, tapi saya menganggap ini semacam doa yang disampaikan di dalam bahasa sana, Franseda. Mungkin agak saya membacanya tidak begitu tepat. Franseda Toba Kela Sua Taka Deki Belanda Lejakai Meta Ujakai Dusa, yang artinya Franseda akan jadi tokoh terkenal, pergi ke Belanda dan meninggalkan perbuatan besar untuk tanah air. Jadi seakan-akan ini menjadi doa yang mengiringi kehidupan Pak Franseda kelak gitu. Franseda adalah tokoh yang sejak dari kecil sudah meninggalkan kampung halamannya. Dan yang menarik itu ketika dia kelas 2 sekolah dasar di Indau, sekolah itu dikunjungi oleh Bung Karno yang ketika itu diasingkan ke ND oleh Belanda dari tahun 34 sampai tahun 38. Dan kepala sekolah itu meminta Franseda itu untuk berdeklamasi di depan Bung Karno. Jadi ini pertemuan yang pertama antara dua tokoh itu, Franseda dan Soekarno itu di Indau. Nah, kemudian setelah lulus dari sekolah di Indau, Franseda kemudian bersama dua orang lainnya itu berlayar dari ND ke Surabaya, dan dari Surabaya itu jemput pastor itu kemudian ke Muntilan, dan sekolah di sana, sekolah yang terkenal karena dipimpin oleh seorang pastor Van Lith. Nah, hanya 1 tahun bersekolah di sini, ketika itu meletus Perang Dunia Kedua, Jepang masuk. Setahun kemudian sekolah itu masih berlangsung, masih dibiarkan oleh Jepang, dan kemudian pada tahun 43 sekolah Van Lith itu di Muntilan itu ditutup, dikosongkan, dan Franseda itu terpaksa
dititipkan kepada keluarga Katolik itu di Yogyakarta. Dan karena dititipkan di tempat keluarga di Jogja, ya Franseda terpaksa mencari kehidupannya itu dengan menjadi penjual arang, penjual susu dan lain-lain, bekerja serabutan ya untuk memperoleh kehidupan gitu. Dan kemudian Franseda juga melanjutkan SMP-nya di Jogja, di SMP Botley di Jogja. Dan kemudian setelah dari sini yang meneruskan pendidikannya di SMA di HBS di Surabaya. Nah, yang perlu dicatat juga bahwa periode sekolah di SMP dan SMA, kalau kita katakan sekarang ini di Jogja dan Surabaya, itu adalah zaman revolusi fisik. Jadi Pak Franseda juga ikut di dalam Laskar, di dalam KRIS misalnya, pasukan kebangkitan Indonesia Rakyat Sulawesi, dan juga Laskar Rakyat lainnya gitu. Jadi turut juga berjuang pada masa revolusi fisik. Kemudian pada tahun 50-an setelah lulus HBS di Surabaya, Pak Franseda itu melanjutkan ke sekolah tinggi Katolik, sekolah tinggi ekonomi Katolik itu di Tilburg di Belanda gitu. Dan beliau di sana 6 tahun. Sebetulnya yang sangat menarik bahwa di Tilburg itu Pak Franseda itu juga aktif di dalam perhimpunan pemuda Indonesia di sana, dan juga mendirikan ikatan mahasiswa atau pelajar Katolik di sana. Dan beliau itu membuat jaringan dengan para teman-teman orang-orang Belanda dan dosen-dosen di sana, yang hal itu juga berguna kelak ketika beliau masuk ke dunia politik, jaringan dengan teman-teman atau dosen mereka di Tilburg ini. Setelah lulus pada tahun 76, Pak Franseda itu kembali ke Indonesia, diberi tugas itu menjadi pengurus Partai Katolik, dan bahkan menjadi wakil ketua Partai Katolik, mendampingi Pak I.J. Kasimo. Nah, beliau ketika itu di dalam perjalanannya itu juga memikirkan tentang pendidikan bagi mahasiswa yang beragama Katolik, yang perlu dipikirkan pendidikannya gitu. Oleh sebab itu Pak Franseda itu bersama dengan beberapa orang lainnya, Pak I.J. Kasimo, Anton Mulyono dan lain-lainnya, itu mendirikan Universitas Atmajaya gitu. Jadi Universitas Katolik di Jakarta yang didirikan oleh Pak Franseda ini, yang fasilitasnya juga dibantu antara lain oleh Presiden Soekarno. Bung Karno sangat antusias dengan pendirian universitas ini. Dan menurut Pak Franseda, biaya awal untuk mendirikan universitas itu adalah Rp500 gitu. Jadi Rp300 itu antara lain dari Pak Franseda sendiri gitu. Nah, ini awal pendirian Universitas Atmajaya gitu. Nah, selain itu dalam perkembangannya yang sangat menarik juga adalah jasa Pak Franseda itu di dalam pengembalian Irian Barat. Kita tahu bahwa Belanda itu masih ngotot tidak mau menyerahkan Irian Barat sejak dari KMB tahun 1949. Sudah ada perundingan ataupun di PBB dan lain-lain, itu selalu gagal gitu. Dan kemudian terpikirkan waktu itu oleh Pak Kasimo yang bertemu dengan Jenderal Nasution untuk melakukan lobby terhadap Partai Katolik di Belanda. Partai Katolik yang ketika itu cukup besar pengaruhnya di Belanda. Bagaimana Partai Katolik itu bisa dilobi untuk melunakkan sikapnya dalam kasus Irian Barat gitu. Nah, kita tahu bahwa proses pengembalian Irian Barat itu tidak lama. Perjuangannya sejak dari tahun 49. Dan sejak dari tahun 61 Bung Karno sudah mencanangkan Trikora, dan militer kita sudah disiapkan untuk menyerang Irian Barat gitu. Sementara itu
Bung Karno sendiri juga sudah melakukan lobby perundingan atau pertemuan dengan Presiden Kennedy dan juga dengan adik Presiden Kennedy, Robert Kennedy. Namun di sisi yang lain, desakan secara internal terhadap pemerintah Belanda itu juga perlu dilakukan. Oleh sebab ini, di sini ada peran dari Partai Katolik Indonesia atau dalam hal ini Pak Franseda. Franseda diutus untuk melobi Partai Katolik Belanda gitu. Juga ada seorang pastor yang dikirim ke Belanda itu untuk menghubungi dua orang frater yang berada atau yang bertugas atau yang menjadi anggota parlemen Belanda. Sedangkan Pak Franseda itu untuk melobi Partai Katolik Belanda. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika itu hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda itu sudah diputuskan sejak tanggal 17 Agustus tahun 60. Nah, dalam keadaan tidak adanya hubungan diplomatik, bagaimana seorang Indonesia bisa masuk ke Belanda gitu. Nah, disinilah perjuangan Pak Franseda yang berangkat ke Jerman. Dan di Bonn, di ibu kota Jerman Barat, Pak Franseda itu menelpon Menteri Luar Negeri Belanda, Luns, dan menceritakan persoalannya bahwa dia berkeinginan untuk menyelesaikan persoalan ini dan berkeinginan untuk melobi Partai Katolik Belanda dan lain-lain. Ini disetujui oleh Menteri peluang itu diberikan oleh Menteri Luar Negeri Luns, sehingga Pak Franseda kemudian dengan bisa masuk ke Belanda itu melalui Nijmegen, dan dari Nijmegen itu ke Den Haag gitu. Jadi ini pengecualian dalam suasana tidak ada hubungan diplomatik, seseorang itu bisa atas rekomendasi dari Menteri Luar Negeri itu bisa masuk ke Belanda itu dan kemudian melakukan pembicaraan dengan Partai Katolik Belanda. Namun dari pembicaraan ini belum ada hasilnya karena Partai Katolik Belanda itu belum membuat keputusan. Maka Franseda kemudian dari Belanda itu terbang ke Roma, ke Vatikan, melakukan lobby lagi dengan Menteri Luar Negeri Vatikan gitu. Dan kemudian setelah itu baru beliau kembali ke Jakarta. Nah, yang menarik atau yang di sini sangat-sangat penting itu adalah bahwa lobby atau tekanan kepada Belanda secara eksternal itu sudah dilakukan oleh Bung Karno dengan meminta kepada Presiden Kennedy untuk menekan Belanda. Jadi dari luar tekanan kepada Belanda itu melalui Presiden Soekarno. Sedangkan Pak Franseda itu melakukan tekanan secara internal. Jadi melalui Partai Katolik Belanda supaya pemerintah Belanda itu melunakkan sikapnya di dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Jadi di sini saya melihat pentingnya peran Pak Franseda itu di dalam salah satu bagian ya, selain dari Soekarno dan operasi militer yang diadakan, tapi juga peran lobby Pak Franseda ini di negeri Belanda itu juga sangat penting. Dan kita tahu bahwa kemudian ketika Pak Franseda menjadi menteri, menjadi duta besar di Belgia, beliau untuk masyarakat ekonomi Eropa, beliau juga melakukan pertemuan itu dengan Portugal yang ketika itu akan melakukan dekolonisasi terhadap timur Portugal gitu. Itu kemudian ceritanya berbeda lagi. Tapi yang jelas jasa Pak Franseda ini cukup besar di dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Dan kemudian yang berikutnya, Pak Franseda ini juga mempunyai jasa yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati, yaitu kehadiran surat kabar yang terbesar di negeri ini sekarang, yaitu Kompas. Pak Franseda itu pada suatu ketika itu ditelepon oleh Jenderal Yani yang meminta supaya Partai Katolik itu mempunyai media sendiri untuk menyaingi pikiran harian rakyat, surat kabar PKI gitu. Namun kemudian Pak Franseda setelah pembicaraan dengan PK Oyong dan Yakob Utama itu lebih menyetujui yang dibuat itu adalah bukan surat kabar partai, tetapi satu surat kabar yang umum, tetapi yang
mencerminkan kemajemukan Indonesia, dan yang seperti kata Pak Yaakob Utama juga miniatur dari Indonesia. Nah, kemudian disodorkanlah nama surat kabar itu Bentara Rakyat, yang kemudian menurut Bung Karno lebih bagus itu adalah Kompas. Tadi sudah diceritakan oleh Mas Tra. Nah, juga yang sangat pentingnya adalah bahwa salah satu persyaratan secara keamanan pada saat itu oleh Pangdam Jaya itu adalah surat kabar itu sudah ada pelanggannya. Jangan ada surat kabar tapi tidak ada yang membaca gitu. Jadi oleh sebab itu harus ada ketentuan, sudah ada pelanggan surat kabar itu sebanyak 3.000 orang, dan itu dengan mudah sebetulnya diperoleh oleh Franseda dengan meminta tanda tangan itu dari daerah NTT. Jadi 3.000 orang itu sudah siap menjadi pelanggan Kompas, sehingga persyaratan itu dipenuhi, sehingga Kompas itu muncul pertama kali pada tanggal 28 Juni pada tahun 65. Jasa Pak Franseda yang terakhir tentunya yang sangat banyak tentunya sebagai menteri. Beliau 4 kali menjadi menteri pada masa Soekarno dan Soeharto. Menteri Perkebunan, Menteri Pertanian, dan Menteri Keuangan pada saat-saat yang sangat kritis itu, dan Menteri Perhubungan gitu. Beliau berjasa itu menurunkan inflasi Indonesia pada saat krisis itu yang sangat-sangat tinggi, dan banyak lagi jasa beliau yang dilakukan yang menurut judul dari buku Mikhail II itu, Franseda itu merawat Indonesia di saat krisis gitu. Beliau menyelamatkan Indonesia pada saat-saat kritis itu seputar tahun 65 gitu. Nah, ada satu hal yang ingin saya tambahkan gitu, yang juga sangat relevan itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan oleh Pak Franseda ini di lingkungannya, termasuk kepada keluarganya. Dan ini sangat relevan dengan kehidupan pejabat kita sekarang. Karena Pak Franseda itu selalu menekankan menghargai hak milik pribadi dan negara itu harus dipisahkan gitu. Beliau misalnya tidak mau ketika putrinya yang masih kecil, Eri itu, untuk diantar dengan mobil dinas untuk membeli makanan misalnya. Cukup pembantu bisa mengantar Eri itu untuk mencari makanan yang mau dibeli, tidak perlu memakai mobil dinas, karena mobil dinas itu bensinnya juga dari negara. Hal yang sama juga dialami oleh adiknya Eri, Nesa misalnya, putri Pak Franseda yang lain, ketika masih kecil, umur 6 tahun itu, ketika Pak Franseda itu menjadi dubes di Eropa, maka Nesa itu suka bermain air di kedutaan, dan ini biasanya dibiarkan saja oleh staf kedutaan. Tapi bagi Pak Franseda itu tidak boleh. Karena apa? Karena air itu kan juga bagian dari rumah dinas, dan rumah dinas itu diongkosi oleh negara gitu. Jadi jangan dipakai harta milik negara itu untuk keperluan pribadi atau bersenang-senang gitu. Jadi ini yang menurut saya menjadi contoh juga ya bagi kita sekarang gitu. Kita harus betul-betul memisahkan. Ya, kita tahu banyak kendaraan dinas itu dipakai untuk keperluan pribadi sekarang. Dan Pak Franseda sangat tegas membedakan ini. Dan ini jelas masih aktual, masih relevan sampai sekarang ya, nilai-nilai yang seperti ini gitu. Nah, setelah melihat tadi paparan tentang ya, perjuangan Pak Franseda dari kecil yang sampai meninggal itu, beliau itu memang berjuang sepanjang hayatnya, dan beliau mempunyai jasa yang sangat besar untuk bangsa dan negara, dan bahkan beliau juga bekerja itu melebihi tugas yang diembannya. Jadi makanya tidak ada lain ya yang ingin saya sampaikan, bahwa Pak Franseda itu memang layak sebagai seorang putra Flores itu diberi gelar pahlawan nasional. Terima kasih. Terima kasih Prof. Asfi. Saya juga sedikit ingat buku itu. Pak Franseda bilang kalau asisten rumah tangganya sedang libur, meskipun masih di rumah tidak boleh diganggu, karena itu hak dia
dengan libur. Sampai sedetail itu ya cara membangun nilai-nilai dalam keluarga. Dan itu masih relevan ya Pak Asfi untuk dielaborasi dan diterapkan di masa kini, khususnya bagi kami generasi muda. Nah, lengkap sudah tadi pemaparan dari para penulis dan juga dibedah oleh Prof. Asfi. Saya akan memberikan kesempatan untuk saudara yang hadir untuk bertanya. Boleh juga pertanyaan ditujukan kepada Bu Eri Sedar yang saat ini juga bergabung dengan kita. Terima kasih kepada tim penulis ya, Tante Neneng, Bu Dante, Pak Beni, kemudian pada Prof. Aswi yang sudah berkenan untuk menulis buku ini dan membedahnya, kemudian kepada pihak penerbit buku Kompas yang sudah bersedia untuk menerbitkan ini. Dan saya senang sekali, terima kasih pada Mas Tra, Mas Ari, dan ibu-ibu dan saudara-saudari semua yang sudah berkenan hadir maupun yang melalui online. Saya rasa ya saya berharap Bapak Ibu tuh ya senanglah bahwa kita masih mengingat. Dan memang tadi yang disampaikan oleh tim penulis Bu Neneng, Bu Dante, Pak Beni dan juga Prof. Aswi bahwa ini memang produk zaman dulu, kalau bahasa populernya orang tua saya itu orang jadul, dan tetapi tidak unik karena saya yakin generasi itu adalah generasi memang yang sangat berpikir secara idealis dan mencoba jatuh bangun untuk menerjemahkan apa yang mereka yakini sebagai benar. Saya berharap moga-moga buku ini yang sudah ditulis dengan hati, dengan passion, dan juga dengan penuh kecintaan terhadap wastra ini bukan hanya dibaca oleh orang-orang yang sudah seumuran di atas 50 tahun, tetapi juga untuk teman-teman yang masih muda yang mungkin ingin melihat Indonesia dari perspektif yang agak berbeda dan dari zaman dulu, Indonesia yang punya banyak keberagaman termasuk wastranya. Dan saya berharap ke depannya keberagaman itu yang bisa kita pertahankan dan pelihara dan kembangkan bersama. Jangan sampai 100 tahun lagi tidak ada lagi negara Indonesia, bukan karena diserang dari luar, karena kita sendiri secara internal kurang menjaga keberagaman di antara kita. Saya sangat berharap 1 abad, 2 abad lagi masih ada Indonesia yang masih tetap beragam. Dan ada tadi yang waktu lagu ini dinyanyikan, lagu Pak Binsar, damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Eri, Bu atau Mbak ya? Mbak saja. Mbak ya. Kalau kultur Kompas kan Mbak dan Mas ya. Baik, ada yang mau bertanya dari hadirin yang datang? Kalau tidak, saya bacakan dulu dari hadirin yang ada di Zoom. Pertanyaannya ditujukan kepada para penulis. Ini sekaligus apresiasi nih pertanyaannya. Pertanyaan dari Adinda Sebayeva Kupa. Terima kasih Bapak Ibu penulis sudah bersedia menuliskan tentang Bapak Franseda, di mana beliau merupakan salah satu motivator saya untuk membangun kampung halaman NTT. Saya memiliki 2 pertanyaan. Bagaimana cara Bapak Ibu menuliskan narasi dalam buku ini agar dapat diterima oleh anak-anak muda? Apakah ada hal menarik di dalam buku ini yang dapat menggugah rasa semangat para anak muda? Terima kasih. Nah, silakan mungkin Siapa tadi Mbak Ati yang bertanya? Mbak Adinda Ati, sorry. Sebayeva. Adinda aja ya, namanya susah banget. Adinda, narasi yang khusus untuk anak muda.
Gak ada sih ya, nggak, jadi bahasanya tetap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi saya rasa bahasanya cukup mudah dan cukup bisa dipahami oleh anak-anak seusia Anda. Jadi monggo dibaca sampai habis ya Dinda, dan terus berkarya untuk NTT. Terima kasih. Saya rasa udah banyak, mau nambah. Oh, ada bagian lain. Cukup kayaknya. Ya, kalau tadi Bu Danti memberikan bahasanya memang bisa dipahami ya, dan juga saya menambahkan di sini bahwa kita itu memiliki sangat beragam budaya wastra yang ada di Nusantara ini. Jadi wajib kalau dari kami ini yang sudah berumur masih saja juga mencintai dan melestarikan, kami harap juga ini bisa juga diteruskan kepada generasi yang muda, bahwa cintailah dan sayangilah wastra atau seni budaya bangsa sendiri. Nah, kalau sudah mau mempelajari seni budaya di luar, boleh saja, tapi cintailah dan hargailah serta pelajarilah wastra dan budaya kita dahulu. Terima kasih. Oke, Adinda semoga menjawab. Pertanyaan kedua dari Milikior Sobe. Peluncuran buku mengenang Pak Franseda pada hari ini adalah sesuatu yang luar biasa dan menambah pengetahuan. Dia ingin menyampaikan kegelisahan nih untuk banyak budaya tiruan dari luar negeri, bahkan budaya KKN yang sering terjadi di Indonesia. Nah, mungkin tiruan ini membuat resah juga ya bagi masyarakat, termasuk generasi muda, adalah produk-produk wastra khususnya di sini. Nah, mungkin Pak Beni sekarang bisa memberikan komentar, nanti bisa dilanjut dengan Bu Neneng soal produk tiruan. Terima kasih. Terus pertanyaannya siapa namanya? Milikio. Jadi memang karena sekarang era keterbukaan ya, jadi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Jadi dari mana-mana itu datang, kadang-kadang dari bangsa Indonesia sendiri yang suka meniru. Jadi ini satu kasus yang sampai sekarang menjadi lemah di Indonesia, di dunia wastra itu adalah ada satu tempat yang meniru motif-motif dari NTT. Kemudian itu diklaim sebagai tenun NTT, padahal bukan. Nah, yang seperti ini yang mungkin harus kita hindari, karena kita harus mencintai produk kita sendiri. Jadi untuk masyarakat NTT, jadi tetaplah membuat apa yang menjadi tradisi dari masyarakat setempat, kemudian sehingga masyarakat menjadi tahu ya bahwa ini adalah produk dari NTT seperti itu. Kemudian kalau yang masalah tiru meniru ini mungkin ini perlu campur tangan dari kita semua. Jadi kita juga harus memberi edukasi kepada masyarakat yang tahu, kita kasih tahu, yang tidak tahu ya, yang tidak tahu mungkin akan menjadi korban ya. Banyak sudah korbannya, tapi mari kita berusaha untuk jujur sekali, seperti ajarannya Pak Franseda ya, bahwa untuk memproduksi sesuatu itu kita harus jujur. Kalau ini buatan dari daerah tersebut, kita harus katakan ini adalah produk dari tersebut. Kemudian kalau buatan lain ya harus dikatakan bahwa ini buatan Jawa tapi dengan meniru motif dari NTT seperti itu. Kira-kira dari saya seperti itu. Menambahkan sedikit seperti teladan dari Bapak Franseda, bahwa dalam kehidupan itu kita harus jujur. Itu yang sebetulnya kunci daripada bagaimana kita menata hidup kita. Jadi kalau kita memang membuat sesuatu
sesuatu, kemudian itu bukan dari hasil kita sendiri, itu bisa diterapkan di situ bahwa kita terinspirasi dan sebutkan dari mana. Jadi kejujuran itu memang yang paling penting. Ya, terima kasih. Jujur masih bisa bahkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahkan soal karya berkarya boleh meniru, tapi jangan lupa sematkan itu dari NTT, terinspirasi dari NTT. Bu Dante mau menambahkan? Cukup. Kalau gitu, ini pertanyaannya ternyata banyak yang dari publik di Zoom ini. Ada lagi pertanyaan dari Frida Amran untuk Ibu Jo. Tapi Ibu Jo kan tidak ada. Dia ingin menanyakan soal sebenarnya mungkin dari pengalaman mengkurasi ya, kain manakah yang menjadi koleksi pertama dan membangkitkan minat Ibu Jo untuk mengoleksi kain-kain NTT, dan kain mana yang paling bermakna? Mungkin? Begini Mbak, yang kami tahu adalah kain pertama di mana Pak Prasetya memberikan kepada Ibu Yo, itu yang membuat Ibu Yo itu kemudian betul-betul mungkin menggugah ya, itu di situ. Tapi karena begitu banyak koleksi dari Ibu, kami ini masih meraba kain mana, karena belum ketemu Mbak sampai sekarang. Karena banyak catatan-catatan yang masih terselap-selip di itu, karena betul-betul memang koleksi Bu Yo tuh bukan main ininya, bagusnya. Dan juga kami masih hanya kami mendengar dari kedua putrinya bahwa Bapak memberikan kepada Ibu hadiah setelah acara pernikahan di Jakarta, kemudian di kampung halamannya kan diadakan. Nah itu, tapi kain itu belum bisa kami temukan. Ya. Mungkin ada komentar lagi. Kain yang Iya, kesukaan itu Ibu yang paling bermakna. bermakna. Paling bermakna, iya. Paling bermakna. Kayaknya Ibu Yo itu unik-unik dan bagus, walaupun ada juga beberapa yang biasa. Tapi mungkin yang paling kalau mendengar cerita-cerita sebelumnya yang ngobrol-ngobrol dengan Mbak Erin dan Mbak Nesa, itu Ibu Yo tuh paling suka dengan kain patola. Ya, kain patola. Jadi kain patola ini adalah kain impor dari India yang di Indonesia itu dari zaman VOC itu sudah dimasuk ke Indonesia. Itu merupakan kain yang mewah, yang kemudian di beberapa tempat itu digunakan sebagai kain yang sakral sampai sekarang. Jadi terutama di Indonesia Timur ya, itu dianggap sebagai kain sakral dan merupakan warisan yang berharga untuk mereka. Ini tetap disimpan sampai beratusan tahun. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, karena Pak Begi tadi menyebutkan patola, sebetulnya ini maaf kalau saya membuka di sini. Ibu Yo itu ada koleksinya kain patola yang mungkin di sana sudah tidak dari asalnya sudah ada, tapi di koleksi Ibu itu ada. Dan kain itu oleh kami kami simpan di karantina. Jadi kain itu kan iya betul. Jadi kain itu sebelum kita kurasi, kalau itu harus dikarantina dulu supaya tersimpan dengan rapi. Nah itu ada, itu yang membuat kami bukan main ininya. Nah itu yang sangat berhati-hati ya. Ya. Dan mungkin ada yang tidak tahu seperti apa patola ya, Bu ya. Jadi yang saya pakai ini motifnya terinspirasi dari patola. Jadi patola itu terutama di Indonesia bagian timur menjadi inspirasi motif-motif di daerah sana yang dieksekusi dengan estetika lokal dan dianggap sebagai motif milik mereka. Contohnya nggak ada. Motif patola. Kalau yang tadi sempat ada
motif-motif khas Eropa itu berbeda dengan betul. Ada yang nggak dibawa. Baik, kita lanjut karena banyak yang mau ditanyain. Semakin seru ya kalau bahas kain ternyata ya. Ada dari mana asalnya, kelangkaannya, ternyata seru sekali. Nah, lanjut ini. Kalau ini tentang inspirasi juga, pertanyaan dari Rizky Melindasari. Dari mana sih sumber inspirasi memilih judul Putra Nusa Bangsa dan Wastra NTT? Nah, inspirasinya dari mana nih? Iya, sorry. Iya, memang judul ini kami yang bertiga ya, kalau yang mereka ini mereka untuk menginginkan, saya sampai lupa pertamanya bukan Putra Nusa Bunga tapi kamu udah dicoret-coret. sudah dicoret-coret tapi akhirnya Bu Eri dengan Bu Nesa sangat setuju dengan judul ini. Mungkin Bu Eri ingat nggak yang pertama saya ajukan? Maaf Tante, udah lupa juga. Saya tambah aja sedikitnya mungkin. Nusa Bunga itu kan sebutan untuk Pulau Flores. Jadi kalau Flores kayaknya terlalu biasa, semua orang tahu ya. Kita bikin aja deh Putra Nusa Bunga, jadi orang pikir-pikir nih kenapa ya kok Pak Franseda dibilangnya Putra Nusa Bunga gitu. Jadi ingin membaca. Jadi kami tidak memakai Putra Flores, tapi kami memakai istilah Nusa Bunga Untuk memancing rasa ingin tahu. Iya. Siap. Ini mungkin saudara yang hadir langsung ada yang mau memberikan komentar atau bertanya? Ramai di Zoom nih, di sini nggak ada yang mau. Mas Tra mungkin mau menanggapi? Mas Ari. Oh iya, silakan. Mas. Di sini. Iya. Sini dong Mas Ari. Sini Mas biar kedengeran dong. Biar on cam. Kalau Pak Aris pinggiran. Oh iya. Baik, terima kasih. Anda lagi Mas Ari. Mas ini. Sini. Wah, saya duduk ya. Kepotong. Saya pertama terima kasih nih memperoleh undangan ini. Terus terang waktu itu disampaikan oleh Tante Neneng dan Mbak Dante ya. Kesempatan ini pertama Mas Tros, ini ruangan yang sangat luar biasa ini, pusat informasi Kompas ya, yang selama ini saya dengar udah kerap didengar dan sekarang saya benar-benar bisa berada di dalam ruangan ini, kehormatan untuk saya. Nah kemudian terkait dengan peluncuran buku yang didiskusikan pada saat siang sore hari ini pelajaran yang luar biasa kalau saya dengarkan, baik membaca sekilas dari buku ini dan juga tadi mendengarkan ulasan dari Prof. Aswi. Itu apa yang dilakukan oleh Bapak Franseda itu betul-betul nilai relevansinya dengan kondisi sekarang sebenarnya masih sangat kalau boleh saya bilang berulang-ulang sangat tinggi ya. Seperti pendidikan anti korupsi yang sekarang marak didengung-dengungkan, sebenarnya sejak dulu ternyata Pak Franseda sudah mempeloporinya, pionir dalam hal itu ya, untuk mendidik baik dari lingkungan terdekat di dalam keluarga maupun dalam lingkungan kerja dan kegiatan birokrasi secara luas ya, penerapan ya nilai-nilai kejujuran, keciplikan sebagai bentuk anti korupsi yang sekarang sedang kita terus dengungkan. Itu sebenarnya sudah dirintis oleh beliau. Itu sesuatu yang sebenarnya sangat relevan untuk terus dijalankan oleh masyarakat kita sekarang ini. Kemudian juga tadi kalau saya ikuti dari ulasan Prof. Aswi, bagaimana Pak Franseda waktu itu sebagai tokoh Partai Katolik dalam wujud kecintaannya terhadap bangsa ikut turun langsung ya, turut serta melakukan lobby dalam kapasitasnya sebagai tokoh Partai Katolik di Indonesia untuk melobi ya Partai Katolik di Belanda dan di Vatikan tadi yang saya dengar kalau nggak salah,
dalam rangka untuk memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia, membantu posisi pemerintah ya. Jadi itu peran partai politik yang konkret untuk mendukung posisi negaranya, negara dan bangsanya, dan itu saya kira sangat relevan untuk dipelajari oleh partai-partai politik saat ini supaya peran internasionalnya pun tetap ada sebenarnya, bisa dimainkan, tidak hanya terbatas dalam katakanlah dinamika atau hiruk pikuknya ya politik di internal bangsa dan negara saja. Sebenarnya peran partai politik kalau dilakukan seperti tadi Pak Franseda lakukan dalam lobby dengan pihak Belanda dan negara lain di Eropa dalam rangka membantu mengembalikan Irian Barat, konkret dilakukan oleh beliau pada waktu itu. Nah ini saya nilai ini pelajaran yang sangat penting juga, yang sangat relevan bagi masyarakat kita sekarang ini. Saya kira demikian catatan saya. Satu lagi tentu kaitan antara Franseda, Ibu Uju dan kain ya, wastra itu sampai sekarang itu saya kira semuanya pasti ada keterkaitannya. Itu karena bagian saya duga ya, sebagai bagian dari wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara, khususnya untuk masyarakat di Nusa Tenggara, di Flores. Kecintaan kainnya itu tetap dipupuk oleh beliau dan terus dibawa sampai beliau menjadi tokoh politik di negara ini. Itu semua tetap relevan, dia masih dibawa. Demikian catatan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Baik, dalam kesempatan ini kita juga sudah bergabung dengan kita Romo Rovinus yang hadir lewat Zoom. Sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila dari Flores Nusa Bunga untuk Nusantara. Yang saya kasihi Mbak Eriseda dan Mbak Nessa, putri-putri kesayangan Bapak Frans, tokoh kita. Senang bisa jumpa lagi dengan Mbak Eri setelah beberapa tahun sebelum pandemi. Kita jumpa di Tepas KAJ di Puncak, Bogor. Dan jauh sebelum itu kita jumpa juga ketika kita mengenang 1000 hari Bapak Franseda di Aula Atma Jaya, Jakarta, 29 September 2012. Ketika saya mengikuti PPRA 47 Lemhanas RI, Mbak Eri mengundang saya waktu itu, dan kita meluncurkan buku Franseda Merawat Indonesia di Saat Sulit dalam dewi bahasa Indonesia dan Belanda. Dan kembali sore hari ini kita jumpa di kesempatan yang amat bermartabat ini, peluncuran buku Putra Nusa Bunga dan Wastra NTT mengenang sosok Franseda. Yang saya kasihi juga tim penulis, ada sahabat saya Mbak Dante, Diana Damayanti, ada Bu Neneng, ada Pak Beni, ada panelis kita, Prof, sahabat di penerbit buku Kompas, Prof Asfi Barman Adam, dan tentu saja moderator kita Mbak Arita. Juga dari penerbit buku Kompas, dari pihak Kompas, salam jumpa Mas Tra, Mas Patricius, Mas Agung, dan lain-lain. Buku ini secara keseluruhan luar biasa. Saya memang belum membaca semua, tapi oleh kebaikan hati salah seorang penulis, Mbak Dante, saya mendapat bocorannya khususnya bab 4 di halaman 74 sampai dengan halaman 113 dengan judul Untuk Tuhan dan Tanah Air. Untuk Tuhan dan Tanah Air. Kalau dalam bahasa Latin, bahasa yang sangat familiar dengan orang Flores dari Nusa Bunga, Pro Deo et Patria, untuk Tuhan dan tanah air, for God and for the nation. Saya apresiasi
buku ini setelah saya membaca bab 4 dari halaman 74 sampai dengan 113. Luar biasa. Dari perjumpaan, pengalaman, kedekatan-kedekatan, baik ideologis maupun kedekatan-kedekatan secara fisik di hari tua dengan Bapak Franseda maupun dengan keluarga Bapak Franseda. Saya menemukan bahwa sub pokok bahasan di bab 4 untuk Tuhan dan tanah air ini sungguh-sungguh membahasakan, mengekspresikan sosok sesungguhnya ketokohan Bapak Franciscus Xaverius Seda, atau yang akrab kita kenal Bapak Franseda, seorang tokoh awam Katolik terkemuka yang berkiprah di kancah nasional dengan spirit keimanan dan spirit kebangsaan yang tinggi. Betapa tidak, ini dituliskan dengan amat tepat oleh tim penulis Mbak Dante dan kawan-kawan. Seperti pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Maka ada lagu yang indah tadi, lagu puji dan syukur. Kedua, Bapak Frans dan keluarga orang menaruh kehidupan devosional, devosi yang tinggi kepada Bunda Maria. Ada lagu yang indah di dalam buku ini, Salve Regina, Salam Ya Ratu. Tiga, aktivitas Bapak Frans, baik di partai Katolik, partai politik, di pemerintahan, menteri untuk beberapa zaman, dan di dunia bisnis. Keempat, pendirian Harian Umum Kompas sebagaimana dijelaskan Mas Tra di sambutan pembuka. 5, kedua saudara itu bertemu di surga, tentu dengan sosok pendiri sang fundator Kompas, Bapak Yakob Utomo, Bapak Petrus Canisius Oyong, dan sebagainya. Keenam, pembebasan Irian Barat. Ketujuh, kunjungan Sri Paus Santo Yohanes Paulus II ke Indonesia, di mana Bapak Franseda adalah ketua panitia nasional. Kedelapan, Bapak Franseda terpilih dari miliaran umat manusia, umat Katolik di jagat ini. Bapak Franseda dipilih menjadi anggota Komisi Kepausan Justitia et Pax oleh Sri Paus di Vatikan. Dan yang kesembilan, Flores, merdeka dan tidak mati. Dari uraian yang sempat saya baca dari buku ini dengan bab khusus untuk Tuhan dan tanah air, Pro Deo et Patria, dan dari perjumpaan pengalaman dengan Bapak Franseda, saya menyimpulkan 4 hal berikut ini. Pertama, sosok figur ketokohan Bapak Franseda, tokoh awam Katolik terkemuka yang berkiprah di kancah nasional dengan spirit keimanan Katolik dan spirit kebangsaan NKRI berdasarkan Pancasila, adalah putra kebanggaan dari Flores Nusa Bunga untuk Nusantara, sebagaimana judul buku kita yang amat berkualitas ini, Putra Nusa Bunga dan Wastra NTT, mengenang sosok Franseda. Kedua, Bapak Franseda sungguh pribadi yang berintegritas tinggi. Beliau adalah seutuh-utuhnya warga negara Kesatuan Republik Indonesia dan seutuhnya warga agama Katolik. Menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Yang ketiga, warisan selain kiprah di tengah tata dunia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah warisan Wastra Tenun Ikat NTT
Bapak Frans bersama almarhumah Mama Jo Seda yang sama-sama kita cintai. Ini warisan yang luar biasa. Terima kasih. Dan tim penulis mengangkat kembali kekayaan kultur dengan filosofi kemanusiaan, ketuhanan, sosial kemasyarakatan yang tinggi dari Flores Nusa Bunga ini. Dari penjelasan kain-kain tadi saya tersentuh dan saya pakai ini. Salah satu adalah Lawo Butu dari Bajawa, dari Ngada. Itu daerah saya. Saat ini saya berbicara dari Bajawa, Ngada, Flores. Mbak Dante dan Mas Beni dalam penjelasan tadi sempat menyebutkannya. Seperti yang baru-baru ini tanggal 1 Juni 2022 lalu dipakai, dikenakan oleh Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Saat kunjungan ke Bajawa, Flores, beliau mengenakan pakaian adat dari kain tenun Bajawa Ngada seperti yang dijelaskan Mbak Dante dan tim penulis tadi. Ini sungguh barisan yang luar biasa. Dan ini mencerminkan juga filosofi dalam bahasa di kampung Leke Bai, Flores, Bapak Franseda. Koba telah setana, lejak kai meta, ujar kai busa. Yang artinya berkarya setiap saat tanpa mengenal waktu. Itulah etos kerja yang diwariskan juga oleh para leluhur dan Bapak Franseda kepada kami, kepada kita, generasi-generasi zaman ini. Dan akhirnya yang kelima, maka sebagai salah satu elemen anak bangsa, saya sebagai pastor dosen, sebagai pastor bantuan militer dan polisi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikal Lemhanas Provinsi NTT, saya berani mengusulkan agar Bapak Franseda diperjuangkan menjadi pahlawan nasional. Harapan ini saya sampaikan kepada kelompok Kompas Gramedia. Kelompok Kompas Gramedia seperti sudah terbukti ketika tahun 2017 KKG menginisiasi perjuangan Bapak I.J. Kasimo menjadi pahlawan nasional, maka mengingat legasi keterberian total life commitment Bapak Franseda bagi NKRI, maka kepada kelompok KKG kami titipkan harapan ini dan juga kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperjuangkan kepada negara agar Bapak Franciscus Saverius Seda, Bapak Franseda ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Demikian testimoni dari saya. Selamat sore, Tuhan memberkati. Salam Pancasila dari Flores Nusa Bunga untuk Nusantara. Juga menyampaikan pandangan bahwa Pak Franseda ini layak sebagai pahlawan nasional. Tapi mengomentari tadi apa yang disampaikan oleh Romo Rufinus tentang beliau yang diberi label 100% Katolik, 100% Indonesia, label yang juga dikenakan kepada Sudio Pranoto. Untuk Pak Franseda ada tambahan lagi saya kira berkaitan juga dengan wastra tadi. Pak Franseda ini 100% Flores, 100% Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Prof. Bu Neneng. Baik Mbak. Sepasang kekasih Franciscus Saverius Seda dan Yohana Maria Patinaya Seda sudah tiada. Warisan yang mereka tinggalkan yaitu semangat untuk menjaga kesatuan NKRI yang berlandaskan pada Pancasila harus terus kita kobarkan. Salah satu caranya adalah dengan mencintai budaya Indonesia antara lain Wastra Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Terima kasih, indah sekali. Bu Dante, silakan. Cukup Bu Neneng.
Kok gitu? Oke. Pak Wendy silakan. Saya juga. Oh, kok ada ini ya? Tapi itu kata-kata yang indah sekali. Dan kalau boleh saya merangkum, memang buku ini tuh ingin tadi ya membahasakan bahasa cinta dalam keluarga, tentang kejujuran, kedisiplinan, dan juga ketaatan pada Yang Maha Kuasa, yang kemudian tertranslate dalam upaya-upaya untuk mengembangkan Indonesia. Dan sampai sekarang kita juga masih melihat produk-produk pengetahuan dan produk-produk karya Pak Franseda beserta keluarga. Dan tidak hanya Pak Franseda ya, ternyata Bu Yo juga berkontribusi banyak terhadap Indonesia. Ini kita sudah berada di akhir sesi. Terima kasih, saya undur diri sebagai moderator. Saya juga mau mengingatkan bagi tadi penanya yang pertanyaannya dibacakan, selamat mendapatkan kenang-kenangan dari penerbit buku Kompas, nanti akan dihubungi oleh panitia. Saya serahkan acaranya kepada Mbak MC. Terima kasih, saya undur diri.